kadang kita suka lupa ya betapa indahnya planet kita ini. Tapi jangan salah, di balik semua ketenangan itu ada kekuatan raksasa yang kalau udah bangkit bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Yuk, kita kupas tuntas 5 fenomena alam paling berbahaya di bumi. Coba deh bayangin pemandangan alam yang paling bikin kita adem. Mungkin lautan biru yang tenang atau pegunungan yang berdiri kokoh. Iya, rasanya itu menenangkan. Kita jadi merasa jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Tapi justru di balik semua itu ada kekuatan mentah yang luar biasa dahsyat. Sebuah kekuatan yang bisa dalam sekejap mata melenyapkan semuanya. Dan ini bukan kejadian acak loh, semua ini adalah wujud energi raksasa yang terpendam di dalam planet kita sendiri. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama-tama kita akan lihat ancaman yang datang dari dalam bumi. Kekuatan yang diam-diam bergerak persis di bawah telapak kaki kita. Yang pertama, tentu saja gempa bumi. Ini pada dasarnya adalah pelepasan energi yang boom, meledak gitu aja dari pergerakan lempeng tektonik. Akibatnya, tanah yang kita pijak bergetar hebat. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau permukaan bumi ini ternyata nggak pernah benar-benar diam. Cuman dalam hitungan detik loh, getarannya bisa merobohkan gedung, bahkan mengubah total bentuk daratan. Kuncinya itu di kecepatannya, kehancuran total dalam sekejap. Ancaman berikutnya yang juga dari dalam bumi, letusan gunung api. Bayangin aja, ada tekanan super besar dari perut bumi yang akhirnya nggak bisa ditahan lagi dan akhirnya meledak. Menyemburkan lava pijar, abu, sama gas-gas beracun. Mau tahu seberapa dahsyat skalanya? Gini deh, letusan Gunung Krakatau dulu itu suaranya sampai kedengeran ribuan kilometer jauhnya. Kebayang nggak? Itu bukti nyata betapa gilanya energi yang bisa dilepaskan oleh planet kita. Tapi ternyata bahaya dari dalam bumi ini nggak cuma berhenti di darat aja. Kadang-kadang kekuatannya itu merambat. Oke, sekarang kita lihat gimana energi dari dalam bumi itu bisa menjelma jadi ancaman yang datangnya dari laut dan juga dari langit. Tsunami. Ini adalah rangkaian gelombang laut raksasa. Dan pemicunya? Sering banget ya gempa bumi bawah laut, persis seperti yang tadi kita bahas. Gelombang ini bisa melesat dengan kecepatan pesawat jet, menyeberangi samudra. Kita semua pasti ingat kan tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Gelombangnya itu mencapai tinggi puluhan meter pas menghantam daratan. Ratusan ribu nyawa melayang. Sebuah tragedi yang nunjukin ke kita betapa ngerinya kekuatan laut kalau udah ngamuk. Dari laut, kita sekarang pindah ke langit. Tornado. Ini pada dasarnya adalah kolom udara yang muter kencang banget, kayak corong raksasa dari awan badai sampai ke tanah. Seluruh kekuatan penghancurnya itu fokus banget di jalur yang dilewatinya. Sempit tapi super mematikan. Kecepatannya? Coba bayangin deh. Angin di dalam tornado itu bisa lebih dari 300 km per jam. Itu lebih cepat dari mobil balap loh. Cukup buat menghancurkan apapun yang ada di depannya. Hasilnya, dalam sekejap, rumah bisa keangkat dari pondasinya, mobil dilempar-lempar kayak mainan, pohon-pohon besar tumbang sampai ke akarnya. Bener-bener, jejak kehancuran total. Oke, sekarang kita masuk ke ancaman terakhir. Dan yang satu ini mungkin yang paling licik. Kenapa? Karena seringkali datangnya tanpa suara. Nggak kelihatan, sampai semuanya sudah terlambat. Namanya gelombang panas. Ini bukan sekedar cuaca panas biasa ya. Ini adalah periode yang panjang, di mana suhunya itu jauh di atas normal, sampai-sampai menciptakan kondisi yang beneran berbahaya buat kita. Di beberapa tempat, suhunya itu bisa tembus lebih dari 50 derajat Celcius. 50 derajat. Panas se-ekstrim ini jelas jadi tekanan yang luar biasa berat buat tubuh kita dan juga buat ekosistem di sekitar kita. Inilah bahayanya yang diam-diam itu. Awalnya cuma dehidrasi, tapi dari situ bisa cepet banget jadi gagal organ dan ujung-ujungnya kematian. Beda sama tornado yang berisik, ancaman ini sunyi, tapi sama mematikannya. Jadi, setelah kita lihat semua kekuatan dahsyat ini, sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan sama planet kita? Semua fenomena ini sebenarnya nunjukin satu hal yang mendasar banget. Bumi kita ini bukan benda mati. Dia itu hidup, dinamis, dan luar biasa kuat.
Dia terus bergerak, terus berubah, dan terus melepaskan energinya. Dan pada akhirnya, yang bikin semua ini berbahaya itu bukan cuma kekuatannya, tapi karena kita, manusia, seringkali nggak siap. Bahaya terbesarnya itu ada di ketidaksiapan kita sendiri. Kegagalan kita buat paham dan beradaptasi. Kita jelas nggak bisa mengendalikan alam kan? Itu udah pasti. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita berusaha untuk memahaminya? Karena dari pemahaman akan muncul persiapan. Dan dari persiapan akan muncul harapan.